guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi sama aku Sahila, mentor 1% yang akan jadi host di podcast kali ini. Nah, gimana nih Perseners? Udah akhir Januari di tahun 2022. Mungkin kalau misalkan ada yang lagi ngerasa happy atau ada yang lagi ngerasa kurang happy, dengan dengerin ini akan bisa jadi lebih baik ya. Nah, mungkin aktivitas kita kan suka padat ya Perseners. Dan kadang saat melakukan aktivitas ini, kita pastinya ngerasa sedih, ngerasa seneng gitu. Cuman terkadang sulit nih bagi kita untuk bisa ngerasa aman dan juga berteman sama diri sendiri. Mungkin salah satunya karena sulit untuk memvalidasi perasaan kita sendiri, karena mungkin omongan orang juga yang tidak memvalidasi perasaan kita. Padahal sebenarnya yang bisa kita rely on ya hanya diri kita sendiri ini, Perseners. Nah, ngomong-ngomong validasi, gimana kalau kita ngomongin hal ini lebih lanjut sama mentor 1% yang namanya Kak Arlin. Hai Perseners, hai Sahila. Hai Kak, apa kabar Kak? I'm good, semoga Sahila dan Perseners juga baik-baik semua ya. Amin, amin, amin. Oke Kak, ini kayaknya omongan hari ini agak seru ya. Banget relatable. Relatable ya. Mungkin Perseners juga sering nih, sehari-hari misalnya kita lagi sibuk banget, kita tuh ada rasa di diri sebenarnya capek gitu. Tapi kadang-kadang kita ngerasanya, aduh masa gini doang capek sih. Nah kalau misalkan Kak Arlin, ada nggak sih ngerasa denial gitu atas perasaan negatif atau bahkan ngerasa bersalah saat sedang ngerasain suatu emosi kayak sedih, kesel, atau marah, ataupun senang? Ada sih, ada banget. Dulu, mungkin ini juga dialami sama Perseners semua kali ya. Dulu waktu ya namanya nunggu-nunggu pengumuman kelulusan perguruan tinggi, nah itu kan yang paling mendebarkan ya. Terus udah ditunggu-tunggu lama, ternyata aku tidak lulus gitu, nggak masuk ke perguruan tinggi yang udah aku idam-idamkan dari dulu. Terus rasanya tuh kayak yang mau pura-pura kuat gitu ya, tapi nggak bisa gitu, tetap nangis. Terus nanya sama teman juga gitu kan, gimana lulus nggak gitu, enggak, tapi mereka tuh nggak nangis gitu. Terus aku mikir kayak, duh dia nggak nangis, masa aku gini doang sedih sih gitu. Terus akhirnya aku kayak nahan, tapi lama-lama ternyata tetap nangis juga sih, nggak bisa ternyata ditahan-tahan itu. Dan ya pasti awalnya aku ngerasa kayak nyesel gitu kan, duh kok gini doang nangis, gini doang sedih gitu. Padahal ternyata tiap orang itu beda-beda ya, menurut dia itu biasa aja, belum tentu menurut kita biasa aja. Kalau pengalaman aku sih gitu. Kalau Sahila gimana nih? Punya juga nggak pengalaman yang serupa? Aduh, I'm sorry ya Kak Arlin atas pengalamannya yang mungkin kurang enak gitu. Iya, tapi sekarang kok jadi ngetawain gitu, karena udah mulai bisa nerima. Itu pentingnya validasi perasaan ya. Yes. Oke. Kalau misalkan aku sendiri, mungkin kadang gini, kalau misalkan aku lagi seneng akan sesuatu, aku tuh ngerasanya, ih kok gini doang aku seneng ya? Apa jangan-jangan bentar lagi aku akan sedih, jadi nggak mau ngerasa seneng. Jadi denial gitu, kayak nggak mau deh gitu. Mungkin Perseners juga ada nih yang kayak gitu. Ketika kita ngerasa seneng, malah takut nanti tiba-tiba berbalik jadi sedih gitu. Nah, tapi gitu ya, sebelum kita masuk ke ini semua, mungkin aku pengen tahu dulu nih, sebenarnya emotional validation ini sendiri apa sih? Jadi, emotional validation itu atau validasi emosi ya adalah kemampuan mengakui emosi yang lagi kita rasain gitu. Dan memvalidasi perasaan itu ya bukan berarti kita membenarkan kalau misalnya kita benar, atau ya bukan tentang benar atau salah gitu ya. Tapi poin utamanya adalah ketika diri kita mengakui bahwa, oh aku emang lagi merasakan emosi A misalnya, emosi tertentu seperti itu. Jadi ya gampangnya validasi itu berarti kita menerima apa yang kita pikirkan, terus pengalaman kita, terus perasaan kita tuh sepenuhnya gitu. Jadi kita nggak yang
menyangkal, kita nggak denial kayak aku tadi gitu misalnya, gini doang sedih gitu, harusnya kan bisa nggak sedih gitu, aku nggak sedih, aku harus bahagia. Nah, jadi kita nggak kayak gitu. Ketika kita bisa memvalidasi emosi, berarti kita bisa mulai untuk menerima gitu perasaan yang sebenarnya lagi kita rasain gitu. Karena ya Sahila dan Perseners, kadang banyak banget kan di antara kita tuh yang ngerasa nyesel atau sedih ketika kita lagi ngerasain suatu emosi, khususnya emosi negatif gitu ya. Padahal sebenarnya ini kan hal yang wajar dan normal ya. Iya benar Kak, kadang emosi validasi itu mungkin masih tabu juga ya di Indonesia. Bener bener bener. Jadi kita terpaksa harus kuat di depan umum, sementara jadi kita mengabaikan perasaan kita gitu. Berarti kan banyak juga nih perseners yang kayaknya susah gitu untuk memvalidasi perasaannya. Kenapa sih Kak kok bisa sampai ngerasa sulit gitu? Bener sih, aku setuju karena mungkin nggak gampang gitu ya untuk seseorang bisa memvalidasi perasaannya. Karena mungkin bisa jadi biasanya terbiasa mencari validasinya itu dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya, tapi ketika kita terus menggantungkan itu sama orang lain, akhirnya kita bisa jadi lupa sama diri sendiri. Artinya mungkin kita jadi nggak kenal gitu sama emosi yang kita rasain itu sebenarnya apa. Kita nggak tahu yang namanya sedih itu gimana sih, marah itu gimana sih, kesel itu gimana sih. Karena setiap kita lagi ngalamin sesuatu, kita mengabaikan aja. Jadi antara karena kita udah terbiasa mencari validasi ke orang lain, atau juga karena emang kita yang nggak mau gitu. Kita yang ngerasa takut kalau kita mengalami atau merasakan emosi-emosi negatif. Misalnya lagi sedih gitu. Terus jadi takut kalau misalnya nanti nangis, nanti dianggap lemah gitu. Nah, yang seperti itu, apalagi kan kadang ada budaya yang bilang kalau misalnya laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis gitu. Padahal, hey, laki-laki juga manusia gitu kan. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu penyebab kok orang susah ngevalidasi perasaannya. Oke, jadi memang beragam ya jawabannya dan tergantung juga nih kita terbiasa dari orang lain dapat validasinya atau bahkan kita mungkin takut sendiri gitu untuk ngerasain emosi itu. Mungkin biasanya kita juga gitu ya, kayak bahkan kita kadang suka cari pasangan, itu tuh cuman sebenarnya untuk memvalidasi aja, kita tuh sebenarnya disukain orang nggak sih? Yes, setuju setuju. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, lama-lama mungkin capek ya perseners. Aku pun juga pernah kok mengalami itu gitu, yang nyari validasi mulu dari orang lain, tapi sebenarnya kuncinya di diri sendiri dulu nih. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kita harus bisa validasi diri sendiri ya, Kak? Yes, benar-benar benar. Alasan lainnya sih mungkin ya, kenapa sih kok validasi perasaan kita diri sendiri gitu ya, bukannya dari orang lain. Kenapa itu jadi penting? Karena yang pertama, biar kita nggak toxic positivity. Mungkin perseners sudah pernah dengar juga gitu, karena bayangin deh, misalnya nih, habis putus kan sedih gitu, wajar kan itu sedih, wajar dong kita nangis ketika habis putus. Tapi kadang diri kita sendiri yang, aduh kok gini doang sedih sih, masa putus dari dia sedih sih, padahal harusnya aku bahagia gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat mantan kita udah punya yang baru gitu, terus kan kita harus pura-pura bahagia gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ketika kita habis putus itu wajar banget loh untuk ngerasain emosi sedih gitu, atau mungkin kesel atau marah gitu. Itu adalah hal yang wajar. Nah, ketika sebenarnya diri kita lagi nggak baik-baik aja, diri kita lagi sedih, terus kita memaksakan diri, ngomong sama diri sendiri, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih, nggak boleh lemah gitu, nggak boleh cemen gitu. Nah, lama-lama kita jadi mengabaikan emosi yang kita rasain terus gitu. Mungkin sekali dua kali, oke lah, nggak begitu berdampak. Tapi ketika dilakukan berulang kali gitu ya, terus-menerus, bukan nggak mungkin kayak tadi, kita jadi lupa gitu kalau misalnya, oh ini loh emosi sedih seperti ini, bahagia itu seperti ini, karena kita terbiasa untuk mengabaikan. Dan bahayanya juga kalau misalnya kita sering denial sama emosi sendiri, tadi kita bisa jadi lupa sama diri kita sendiri, terus juga bisa toxic positivity. Makanya kenapa sih kita harus memvalidasi perasaan kita, karena ya perasaan negatif atau emosi negatif itu adalah hal yang wajar kan sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu kita menyangkal itu terus-menerus seperti itu. Terus juga kenapa jadi penting
Karena ketika kita memvalidasi perasaan kita, itu juga membantu kita untuk bisa lebih menerima. Entah menerima apa yang terjadi sama kita, dan juga menerima emosi yang lagi kita rasain itu. Kalau misalnya kita udah bisa mulai menerima, rasanya akan jadi lebih mudah gitu ya untuk step selanjutnya gitu, untuk move on. Misalnya habis dari sedih, terus kita udah menerima, oke aku sedih gara-gara ini misalnya. Nah nanti kan kita lebih gampang juga tuh untuk move on-nya gitu misalnya. Kayak setuju banget Kak Arlin. Kayak misalkan nih kita udah mulai bisa menerima, akhirnya kita kan jadinya bisa paham banget juga tentang diri kita, membantu juga proses pikiran kita mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi juga gitu. Dan akhirnya proses healing itu tuh bisa berjalan dengan lebih Lebih lancar mudah lagi. ya. Kalau Benar. misalkan kita tunda-tunda mulu nih perasaannya nggak kita validasi gitu, kayak enggak Nggak keluar selesai ya. iya nggak selesai itu proses healing, sampai kapan mau liburan mulu keluar kota, keluar negeri, nggak ngaruh nih karena Benar. makanya pertama kali kita validasi dulu emosinya ya, nggak apa-apa kalau misalkan sedih-sedih dulu, nangis-nangis dulu gitu ya Kak Arlin. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu tadi kan kita udah sempet tahu juga nih Kak, bahayanya kalau memang kita tidak melakukan validasi emosi ini sendiri. Nah, kalau gitu caranya biar kita bisa untuk melakukan validasi emosi ini sendiri gimana sih Kak? Oh iya, ngomongin soal bahaya ya, ada nih yang ketinggalan. Jadi mumpung aku ingat. Jadi ketika kita susah memvalidasi perasaan gitu, sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu faktor yang memunculkan si gangguan-gangguan kesehatan mental gitu. Bisa jadi cemas atau mungkin depresi gitu, tapi bukan berarti misalnya kita nggak validasi perasaan terus kita langsung punya gangguan kecemasan gitu ya, enggak gitu. Tetap itu perlu dilakukan atau didiagnosis oleh profesional gitu ya, jangan self-diagnose. Jadi bahayanya itu sih yang paling, yang ditakutkan banget itu ketika kesehatan mental kita mulai terganggu gitu. Dan bisa juga karena tadi tuh kita ngerasa gak kenal sama diri sendiri gitu ya, gak kenal sama emosi yang dirasa, jadi gak bisa manage emosi, terus gak tahu juga gimana sih cara menyalurkan emosi yang sehat gitu. Padahal kan penyaluran emosi secara sehat kan itu penting banget ya. Dan mungkin juga bisa gini deh, kalau misalnya kita bayangin aja kalau misalnya kita lagi sedih atau kita lagi marah, terus kita nggak tahu gimana cara penyalurannya gitu. Kita marah terus kita denial, nah akhirnya kan kita nggak tahu nih, oh padahal sebenarnya ini lagi marah. Akhirnya kita menyalurkan emosi marah tersebut dengan hal-hal yang merugikan, misalnya jadi banting-banting barang, atau mungkin jadi marah-marah ke orang lain. Nah, kayak gitu tuh yang ditakutkan juga seperti itu. Makanya penting banget untuk validasi emosi dan juga menyalurkan emosinya secara sehat. Nah, terus nyambung lagi gimana caranya biar kita bisa memvalidasi perasaan gitu ya. Oke, perseners mungkin bisa dicatat. Jadi, caranya biar kita tuh bisa mulai validasi emosi adalah rasain dulu apa yang sebenarnya lagi perseners rasakan gitu. Misalnya tadi lagi putus cinta, duh kok rasanya pengen nangis ya. Nggak apa-apa, nangis aja, silakan gitu. Nangis bukan berarti lemah gitu dan nggak ada yang larang kok gitu. Itu adalah hal wajar. Nah ketika teman-teman udah mulai, oke, kok rasanya pengen nangis, silakan nangis, take your time. Nah udah gitu selesai, baru deh kita kasih label tuh emosinya. Nah ini kan juga membantu kita tahu kan emosi-emosinya tuh apa aja gitu. Terus oke, oh ternyata tadi tuh aku nangis karena aku lagi sedih gitu. Nah besok-besok kalau misalnya kita lagi sedih juga kita tahu, oh kalau sedih sih biasanya kadang aku suka nangis dulu bentar ya, nggak apa-apa juga gitu. Jadi yang pertama adalah dirasain, terus juga dikenali emosinya. Oh ini ternyata emosinya namanya sedih loh, oh ini marah, oh ini kesel, oh ini bahagia, kayak gitu. Jadi kita fokus aja dulu sama apa yang lagi kita rasain. Mau nangis silahkan gitu, mau marah silahkan juga, tapi balik lagi disalurin secara sehat. Terus ketika kita udah merasakan gitu apa yang kita rasain, lanjut tadi kan kita kenal emosinya, ini sedih atau marah, seperti itu. Nah, terus cara berikutnya yang bisa ngebantu kita untuk memvalidasi emosi sendiri adalah dengan melakukan refleksi atas apa yang dirasain gitu. Misalnya kayak tadi gitu.
oh aku sedih terus aku nangis. Nah terus kita cari tahu, aku kira-kira sedihnya karena apa ya gitu. Nah ini sambil juga cari tahu penyebabnya apa gitu. Nah harapannya ketika kita udah tahu emosinya apa, terus kita udah memproses, udah mulai menerima, nah kita cari tahu kan penyebabnya apa nih. Ketika kita udah tahu penyebabnya apa, semoga nanti kita bisa cari solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya, karena ketika kita mengabaikan perasaan, terus kita jadi mungkin sekali dua kali nggak apa-apa gitu ya, tapi ketika berulang mengabaikan perasaan, mengabaikan emosi sendiri, ya kita juga bingung gitu kan gimana cara menyelesaikannya, karena ya kita aja nggak tahu penyebabnya apa, kenapa kita sedih, kenapa kita marah gitu. Tapi ketika kita mau memvalidasi emosi, kita bisa mulai refleksi gitu, kira-kira sedihnya kenapa, marahnya kenapa, seperti itu. Dan biar bisa jadi pelajaran juga sih untuk kedepannya gitu. Misalnya yang lagi sedih lagi kesel sama pacarnya karena mungkin pacarnya telat gitu jemputnya. Nah, itu kan jadi bisa dikomunikasikan gitu kan. Jadi nanti next-nya nggak keulang lagi gitu. Jadi kita nggak marah lagi karena hal itu gitu. Bayangin kalau misalnya kita mengabaikan, jadi kita kesel terus kita simpen-simpen sendiri, ya pasangan juga nggak tahu gitu kan. Makanya kenapa validasi emosi itu sangatlah penting. Selanjutnya, ketika tadi kita udah ngerasain, terus udah kasih label emosinya, kita udah kenalin emosinya, terus kita juga udah cari tahu penyebabnya, dan mulai cari solusinya apa, seperti itu. Terus kalau misalnya malah bingung. Kadang ada juga nih ketika mentoring, cerita gitu, aku bingung sebenarnya aku ngerasain apa sih gitu. Nah, coba kita jadiin diri kita orang lain nih misalnya gitu. Tanya gitu sama diri kita sendiri, oh kalau misalnya ada orang yang mengalami ini, terus cerita sama kamu, kira-kira kamu gimana gitu, kira-kira apa yang kita lakukan, atau misalnya kita kasih saran apa ke dia, atau misalnya menurut kita dia lagi ngerasain emosi apa gitu. Karena kadang kalau kita seperti itu akan lebih mudah tuh, karena kan kadang kalau ngeliat diri sendiri tuh kayak gak susah gitu ya. Nah tapi ketika kita coba posisiin diri kita sebagai orang lain, terus kita kayak tanya soal diri kita sendiri, nah itu harapannya bisa lebih gampang, dan mungkin kita juga bisa jadi lebih tahu sebenarnya lagi ngerasain emosi apa. Cara yang lainnya adalah kita jangan menyangkal gitu ketika kita lagi ngerasain sesuatu, ya udah kita belajar untuk merasakan, dikenali, terus juga belajar untuk diterima. Ya being real aja to ourselves gitu. Karena ketika kita ngebohongin diri terus-terusan, misalnya kita lagi sedih, terus kita kesel kalau sedih, terus kita pura-pura bahagia, itu juga nggak akan merubah keadaan gitu. Justru bisa menambah masalah baru kayak gitu. Karena sebenarnya ya nggak ada yang salah kok sama perasaan kita, dan emosi-emosi negatif yang kadang kita rasain sebenarnya itu juga kadang jadi jadi sinyal buat diri kita gitu. Misalnya kita kesel, terus emosi itu ngasih tahu gitu, Arlin, ini ada yang salah loh gitu. Ini ada yang kurang tepat nih. Nah, jadi kita bisa belajar tuh dari situ. Tapi kalau misalnya kita nggak mau validasi diri kita sendiri, nggak mau validasi emosi kita, itu akan lewat semuanya, sinyal-sinyal yang diberikan ke kita akan lewat gitu aja. Kayak gitu sih. Jadi semoga caranya bisa membantu ya. Intinya adalah belajar pelan-pelan untuk merasakan dan menerima sih, itu yang paling penting. Iya benar sih Kak, benar banget. Dan sebenarnya aku setuju banget tuh juga sama argumen Kak Arlin yang terakhir. Tubuh kita nih pinter ya. Dia tuh membantu kita untuk menjalani hidup sehari-hari gitu dengan alert gitu-gitu gitu. Dan ketika kita ingin merawat tubuh kita gitu, dan kita dengerin diri kita, ya mungkin itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani sehari-hari gitu. Dibanding ya tubuhnya udah berfungsi dengan baik nih, kasih kita peringatan gitu, tapi kita malah abaikan, ya sayang juga ya. Iya, benar banget. Dan kalau misalkan nih, validasi emosi buat diri kita sendiri, kan mungkin contohnya kayak yang tadi ya, oh ya mungkin aku memang lagi sedih aja nih, nggak apa-apa deh. Nah kalau misalkan nih Kak Arlin, ada temen kita yang datang curhat gitu, validasi emosi tuh contohnya kayak gimana sih? Oke, nah kalau ke teman biasanya misalnya dia lagi cerita gitu, terus ya udah tunjukin kalau kita peduli gitu. Kita bisa bilang, iya ikut sedih deh dengernya gitu. Lagi ngalamin kayak gitu pasti aku juga bakalan sedih sih, bakalan nangis kayak kamu, kayak gitu. Nah, ketika udah divalidasi tuh biasanya mereka akan ngerasa lebih lega. Oke. Jadi
perlu juga ya kalau misalkan teman ataupun orang lain lagi cerita, kita validasi emosinya, tapi belum tentu kita membenarkan perilakunya. Benar nggak, Kak? Yes, benar banget. Setuju. Jadi persadar juga mesti membedakan nih antara validasi emosi dan juga justifikasi akan perilaku gitu. Karena mungkin kita ada yang ngerasa emosi gitu, terus kita impulsif dan melakukan perilaku yang salah. Nah, kita jangan nyalahin emosinya nih, jangan nyalahin sedihnya atau marahnya gitu ya. Kita perlu refleksikan justru perilaku yang kita buat gitu. Misalkan nih ada temen yang lagi curcol gitu. Oh iya, memang berat banget ya situasi kamu, wajar kamu sedih seperti ini gitu. Jadi ya udah kita validasi emosinya aja. Perlu tahu juga nih, kira-kira batasannya di mana sih gitu ya, Kak? Yep, betul sekali. Oke, kalau gitu kayaknya omongan kita sih harusnya udah oke banget nih ya buat perseners bisa aplikasiin di kehidupan sehari-hari juga. Kalau misalkan aku bisa simpulin dikit nih Kak Arlin, kayak tadi kan kita ngebahas tentang emotional validation ataupun validasi emosi ya. Sok bule ya kita nih. Jadi validasi emosi ini sendiri adalah kemampuan mengakui emosi yang lagi kita rasakan. Nah, validasi ini bukan tentang benar ataupun salah, tapi mengakui mengenai perasaan ataupun emosi tertentu yang memang kita lagi rasakan dan akhirnya kita menerima sepenuhnya. Nah, memang kadang-kadang hal ini tuh terasa sulit ya bagi kita. Nah, kenapa sih kok bisa ngerasa gitu gitu? Karena mungkin kita ini suka tergantung sama validasi dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Dan selanjutnya kadang juga diri sendiri tuh lupa gitu untuk validasi diri sendiri atau bahkan kita nggak mau karena takut untuk ngerasain emosi itu gitu. Terus abis itu kayak dari situ kita bahas nih kenapa sih kita harus bisa validasi perasaan sendiri gitu. Karena apapun yang kita rasakan itu adalah hal yang wajar dan juga itu bisa membantu kita untuk bisa lebih menerima apa yang kita lagi rasain dan juga apa yang terjadi. Dan juga kita bisa jadi depend on ourselves, nggak tergantung sama orang lain. Jadi kuncinya itu ada di memahami dan juga menerima. Nah sebenarnya kalau misalkan tidak memvalidasi emosi, ada nggak sih bahayanya? Ada loh persaners, kita bisa lupa sama diri sendiri, jadi nggak kenal sama diri sendiri gitu ya. Toxic positivity, dan selanjutnya yang paling parah itu munculnya gangguan kesehatan mental seperti cemas ataupun depresi. Karena mungkin kita jadi nggak tahu nih, cara menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang sehat. Nah, makanya caranya biar bisa validasi emosi ini adalah rasain dulu apa yang sebenarnya kita rasain, jangan disangkal, kita kenali emosinya sebenarnya lagi ngerasain apa sih gitu. Dan akhirnya kita cari penyebab dari emosi itu agar setelahnya kita bisa terima perasaannya sampai finally kita bisa mencari solusi dari apapun yang sedang kita alami. Tapi mungkin kadang-kadang bagi persaners yang masih ngerasa bingung gitu, sebenarnya ngerasa apa, nggak tahu gitu. Tadi Karlin sempat kasih tips nih. Coba ubah sudut pandang kita jadi orang kedua ataupun orang ketiga. Contohnya gitu ya, kalau misalkan kamu punya temen yang datang ke kamu, terus abis itu dengan gerak-gerik seperti ini, kira-kira menurut kamu dia lagi ngerasain apa sih? Lagi kenapa? Jadi lebih membantu kita untuk mengenali perasaan dan apa yang terjadi dari sudut pandang yang lain. Dan juga tadi kita sempat bahas pentingnya membedakan antara validasi emosi dan juga validasi perilaku. Itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen bahas-bahas tentang validasi emosi dan juga yang lebih dalam lagi gitu, kita bisa loh mentoring di 1% ketemu Kak Arlin atau ketemu aku gitu ya. Teman-teman kita bisa curhat bareng, sharing deh gitu. Dan juga kalau pengen nonton, ada banyak konten-konten di 1% YouTube, Instagram, di 1% official, dan juga kunjungi 1%.net kalau memang butuh banget nih mentoring dan juga counseling. Kalau gitu dari Kak Arlin ada last words nggak? Mungkin kalau dari aku, pokoknya jangan ngerasa lemah ketika kamu lagi sedih atau ketika kamu lagi mau nangis gitu, karena perasaan kamu valid kok gitu. Jadi dirasain aja, berproses, dan pelan-pelan belajar untuk menerima. Itu sih kuncinya. Nah, ayo persaners semuanya diterapkan ya. Thank you persaners. Good luck untuk persaners untuk bisa validasi perasaannya. Kalau gitu aku pamit undur diri. Sorry kalau ada salah-salah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye!